pinjol ini omongan-omongan yang tidak masuk di akal yang berusaha mereka benarkan ya. Mereka sendiri yang membenarkan perkataannya. Sudah jelas bahwasanya itu ketika kita menagih ya itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, di video kali ini saya ingin menanggapi salah satu video yang lagi viral teman-teman ya, yaitu DC dari Kredit Pintar yang datang ke rumah nasabah gagal bayar pinjol, namun dihadapi dengan sangat cerdas ya. Ibunya ini saya rasa sangat cerdas dan sangat paham tentang apa saja yang harus mereka katakan dan apa yang harus mereka mereka utarakan ya teman-teman kepada DC pinjol ini, sampai DC pinjolnya ini juga kewalahan menghadapi si ibu-ibu ini teman-teman ya. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut atau untuk detailnya ya teman-teman, buat teman-temanku yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol lonceng ya, agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru ke channel ini, tentunya seputar pinjol. Baik, sebentar lagi saya akan perlihatkan dulu teman-temannya videonya gimana DC dari Kredit Pintar, pinjol Kredit Pintar itu kena mental dengan emak-emak ya teman-temannya. Kalian bisa lihat sebentar ini ya. Saya nggak minta lebih, yang penting 1 juta pasti aja. Kalau saya emang nggak bisa janji. Nah tadi kan si ibu itu namanya dicicil. Uang. Saya tuh gini Pak, dicicil seadanya. Yang penting sekarang ada pemasukan. Yang punya uang Kredit Pintar, kenapa ibu yang ngatur? Pak nggak ada keringanan ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu minta dicicil, saya minta dicicil, so apa-apa dicicil, saya minta 1 juta dulu. Kenapa ibu bilangnya sekarang ya saya dicicil dengan seadanya uang? Kalau adanya 50.000 enak buat kita, ibu cicil 50.000, emang itu cicilan pancing. Ya gimana kepastiannya Bu? Ya kepastiannya nanti Pak, kalau ada uang lagi. Kalau harus ada 1 juta patokannya gitu kan, harus dipatok segini ini gitu kan. Tagihannya 5.400.000 dong Bu. Saya minta cuma 1 juta gitu kan. Iya 1 juta Pak kalau dapat. Mas saya nggak janji, kalau nggak dapat gimana? Nggak dapat gimana ya, harus dapat Bu. Karena kan kita udah iya kan, itu kan uang Pak, bukan daun. Kalau daun 1 juta dapat. Nah, jadi itu tadi ya DC dari DC lapangan dari Kredit Pintar yang datang menagih ya, yang ibunya ini memang belum memiliki uang ya teman-teman, mau ngasih 50.000. Jadi dia bilang, DC pinjolnya ini bilang emangnya ibu yang ngatur ya, katanya seperti itu, emangnya ini kredit panci, sampai bilang seperti itu ya. Namun yang saya pengen tekankan di sini teman-teman, walaupun DC itu datang ke rumah kalian, DC lapangan pinjol ya, walaupun kalian memiliki uang, kalau bisa ya jangan dikasihkan ke DC ketika kalian pengen bayar hutang pinjol kalian. Karena kalau kalian kasihkan ke DC lapangan, itu bisa dipastikan bahwasanya tidak akan sampai teman-teman ya, tidak akan sampai, karena itu bisa-bisa nanti malah jadi uang kantong mereka teman-teman. Kalau memang kalian mempunyai keinginan untuk membayar, ya kalian harus bayar sesuai aplikasi teman-teman. Jadi ketika kalian misalkan kalian itu pengen bayar ke Kredit Pintar, ya masuk lewat aplikasi Kredit Pintar, bukan lewat DC-nya Kredit Pintar teman-teman. Harusnya di sini juga DC pinjol itu harus paham tentang tugas-tugasnya ya. Mereka ditugaskan itu cuma untuk mengingatkan atau menagih nasabah gagal bayar, bukan malah mengambil uang daripada nasabah gagal bayar untuk dibayarkan ke pinjaman online. Ini masalahnya semua semua proses itu dilakukan secara online ya teman-teman. Jadi untuk pembayaran pun itu secara online ya. Cuman saya rasa di sini ibu ini juga sudah paham, makanya dia mau agak sedikit permainkan DC pinjolnya ya, biar dia juga jerah mungkin ke ini. Cuman kalau bisa seberapapun kalian itu jangan ada yang ngasih ke DC pinjol, kecuali memang kalian pengen bersedekah aja, sedekah kasih 50.000 uang bensin, udahlah kalian pulang. Nanti kalau misalkan saya punya uang, saya akan bayar ya, betul yang dikatakan ibu itu, tapi tidak tahu
kapan. Ya memang jangan pernah menjanjikan kapan akan membayar hutang pinjol kalian, karena nanti itu jadi akan datang terus, datang terus, datang terus. Sedangkan tidak kalian janjikan aja, kalau memang tempat kalian itu mudah dijangkau oleh DC lapangan, mereka akan selalu datang ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya si DC daripada Kredit Pintar ini tidak sekasar daripada DC yang dari Kredivo yang baru-baru ini juga saya bahas ya, yang lagi viral juga, yang bahkan sempat ngancam nasabah itu untuk mau dibunuh ya teman-teman. Tidak seperti itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita yang mungkin ada galbay di Kredit Pintar, Kredivo, ataupun Akulaku atau yang mana saja teman-teman, kalian itu lebih bisa kontrol diri seperti ibu ini ya, walaupun sekilas kelihatan lemah, tapi sebetulnya berbobot balasan jawaban dari ibu-ibu ini. Jadi memang kalau emak-emak itu nggak bisa dilawan, memang emak-emak itu selalu benar ya, pokoknya ampun deh. Jadi DC pinjol itu salah pilih lawan ya teman-teman ya. Juga teman-temanku, DC-DC lapangan, DC-DC pinjol ini kebanyakan bertindak seolah-olah mereka lah yang memiliki uang, mereka lah yang pokoknya yang benar lah. Padahal itu tidak masuk di akal. Kadang-kadang omongannya daripada DC-DC pinjol ini, omongan-omongan yang tidak masuk di akal, yang berusaha mereka benarkan ya, mereka sendiri yang membenarkan perkataannya. Sudah jelas bahwasanya itu ketika kita menagih ya, itu kita harus disertai dengan kartu identitas ya, kartu pengenal ya teman-teman, surat tugas, dan juga kita harus membawa surat pinjaman dari nasabah galbay, yaitu berapa, misalkan di situ berapa jumlahnya, di aplikasi apa, harus dibawa teman-teman. Tapi banyak daripada DC-DC pinjol ini bahkan tidak pernah menunjukkan surat tugas mereka, hanya menunjukkan kartu identitas, yaitu berupa KTP aja. Banyak seperti itu teman-teman yang terjadi di lapangan ya, karena memang ada juga di antara teman-teman juga yang mengatakan bahwasanya DC pinjol itu sebetulnya mereka merekrut lagi orang ya. Dia misalkan saya jadi DC pinjol nih, karena saya mungkin banyak banyak yang saya harus kunjungi, saya merekrut orang, padahal yang punya izin itu cuma saya. Makanya buat teman-temanku semua, kalian itu harus jeli. Ketika kalian itu gagal bayar pinjol dan didatangin oleh DC lapangan, kalian harus jeli. Kalian harus respon omongannya ya. Sebelum dia mengucapkan yang kedua kalinya, misalkan dia ngomong satu, kalian harus juga satu, kalau bisa langsung dua. Jadi kalian kalahkan argumennya, walaupun memang agak sulit untuk mengalahkan. Kalau sudah terlanjur kita memang berhadap-hadapan, kalian harus mengalahkan argumennya. Mereka ngomong satu, kalian harus dua atau tiga ya teman-teman. Kalau enggak, kalian akan dicecar terus teman-teman ya. Tapi ya kalau bisa, misalkan mereka belum datang, usahakan kalian hindari DC lapangan. Karena memang argumennya itu sangat banyak kalau mereka, karena mereka sudah memang terlatih untuk berbicara di depan nasabah gagal bayar. Berbagai macam karakter manusia dia sudah paham, karena sebelum dia itu terjun ke dunia DC, mereka sudah dibekali dengan hal-hal tersebut lah. Untuk menghadapi nasabah yang seperti ini, kalian harus seperti ini ya. Kalau menghadapi yang seperti ini, kalian harus seperti ini. Pokoknya seterusnya seperti itu. Mereka sudah paham karakter kalian ketika kalian berbicara di pertama kalinya. Makanya kalau kalian itu merasa memang belum mampu untuk menghadapi DC, ya usahakan sebisa mungkin jangan temuin. Tapi kalau toh memang mentok sudah kalian harus bertemu dengan DC pinjol, ya teman-teman ya, kalian harus kuat-kuat argumen. Kalau masih misalkan mereka ngomongnya pelan, ngomongnya santun, ya kalian nggak usah baper ya teman-teman. Kalau misalkan kalian didatangin oleh DC lapangan, mereka santun, sambut dengan bagus ya. Tapi kalau mereka sudah kasar ngomongnya, bahkan satu kebun binatang, bahkan mungkin ada ancaman-ancaman, kalian itu langsung ambil HP, persiapkan HP kalian, langsung kamera ya teman, kamera. Nanti kalian teruskan ke OJK sebagai barang bukti bahwasanya pinjol tersebut memang melakukan penagihan-penagihan yang memang tidak dianjurkan oleh OJK, bahkan dilarang atau dikutuk keras oleh pihak otoritas jasa keuangan. Jadi
kalau misalkan buat teman-temanku yang mungkin galbay di aplikasi pinjol yang memiliki DC lapangan, persiapkan mental kalian dan jangan pernah takut karena DC pinjol datang ke rumah kalian itu sudah tugas mereka dan kewajiban kalian itu untuk menjawabnya ketika kalian itu ditanya. Ya, yang penting masih di seputar koridor pinjol teman-teman. Ketika kalian ditanya kapan mau bayar hutang pinjolnya, kalian jawab aja sesuai dengan apa isi kantong kalian. Kalau memang kalian itu belum memiliki uang, bilang aja saya belum memiliki uang untuk membayar. Nanti saya akan bayar sesuai aplikasi atau di aplikasi saya tempatin minjam. Jangan pernah sebutkan kapan kalian akan membayarnya. Jangan pernah pastikan karena kita tidak tahu ke depannya kebutuhan itu kan memang kadang ada kebutuhan yang mendadak. Jadi kita mungkin belum bisa membayarnya. Jadi alangkah baiknya untuk kalian itu tidak usah menentukan tanggal, jam, atau waktu, atau hari. Kalian nggak usah tentukan itu. Kalau memang kalian mempunyai niat, ya nggak apa-apa punya niat. Bilang aja saya akan bayar tapi nggak tahu kapan. Tapi yang jelas saya tidak akan bayar melalui DC, saya akan bayar melalui aplikasi. Karena proses peminjaman saya itu secara online. Segala sesuatunya saya lakukan dengan online. Baik itu saya mengisi data, kirim KTP itu secara online ya semuanya dan juga uang pun dikirim secara online teman-teman. Jadi kalian perjelas saja itu. Kalau mereka masih ngotot sudah nggak usah kalian itu mau ambil pusing, tutup pintu atau usir mereka kalau memang masih ngotot ya. Kalau memang mereka baik-baik ya datangnya sambut baik-baik, tapi kalau masih ngotot-ngotot terus ya usir aja. Kalau kalian nggak berani usir, panggil RT, panggil warga setempat untuk kalian minta bantuan ya. Kalian nggak usah malu ya, nggak usah malu. Kadang-kadang teman-teman juga merasa malu ya kalau ditagih ke rumah, merasa malu kalau punya hutang. Kita ini nggak usah malu teman-teman, tidak jarang sekali orang itu yang tanpa hutang teman-teman. Bahkan ya kalau kalian tahu, bahkan mungkin kalian tuh paham dan tahu juga ya, negara kita aja ya teman-teman berhutang. Jadi di mana kalau kita mau malu? Berhutang kan kita memang lagi nggak ada dan juga kita punya niat membayarnya tapi belum tahu kapan ya teman-teman. Jadi jangan pernah malu kalau misalkan kalian punya hutang, yang penting kita masih punya keinginan untuk membayar itu. Jadi dari saya itu aja ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan juga mengedukasi kalian semua untuk menghadapi DC pinjol yang seperti tadi ya saya tampilkan teman-temannya. Nanti next video mungkin saya akan menampilkan video-video lainnya tentang penagihan DC pinjol ya. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.